Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, warna yang selalu disukai Kirana. Dari jendela kantornya di lantai 35, pemandangan kota yang sibuk tampak seperti diorama yang rumit dan memesona. Namun, secantik apapun pemandangan itu, tidak ada yang bisa menandingi keindahan yang ia rasakan di dalam hatinya. Kirana memiliki segalanya. Sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang ia bangun dari nol kini, telah menjadi pemain besar di industrinya. Ia memiliki tim yang solid, kesehatan yang prima, dan yang terpenting, ia memiliki Rangga. Rangga adalah dunianya. Suaminya itu seolah paket lengkap yang dikirimkan Tuhan langsung untuknya. Tampan, dengan senyum yang bisa meluluhkan gunung es dan tatapan mata yang selalu membuatnya merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Perhatiannya tak pernah putus. Setiap pagi, secangkir kopi dengan takaran yang pas selalu menunggunya di meja makan. Setiap malam, pijatan lembut di bahunya selalu berhasil menghapus lelah setelah seharian bekerja keras. Dan setiap hari Jumat, tanpa pernah absen sekalipun, sebuah buket mawar merah segar akan diantarkan ke kantornya, sebuah tradisi yang dimulai sejak mereka pertama kali berkencan. Mawar merah adalah bunga kesukaan Kirana, dan Rangga tidak pernah lupa. Bagi Kirana, Rangga adalah pelengkap hidupnya. Ia adalah seorang pekerja keras, seorang visioner yang tak kenal lelah dalam membangun bisnisnya. Ambisinya besar, dan terkadang itu membuatnya lupa waktu. Namun, Rangga adalah penyeimbangnya. Rangga bekerja di sebuah perusahaan multinasional sebagai manajer pemasaran. Gajinya tentu tidak sebanding dengan penghasilan Kirana, tapi Kirana tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, cinta tidak bisa diukur dengan materi. Semua aset yang mereka miliki, mulai dari gria tawang mewah tempat mereka tinggal, 2 mobil Eropa yang terparkir di garasi, hingga portofolio investasi yang terus berkembang, memang berasal dari kerja keras Kirana. Rangga datang dalam hidupnya saat ia sudah mapan, dan ia dengan senang hati membagikan segalanya. Ia mendaftarkan nama Rangga di semua kartu kreditnya, memberinya akses penuh ke rekening bersama, dan tidak pernah sekalipun mengungkit soal siapa yang membayar tagihan. Karena bagi Kirana, apa yang menjadi miliknya, otomatis menjadi milik Rangga juga. Mereka adalah satu tim. Kehidupan mereka terasa semakin sempurna dengan kehadiran Lucy, sahabat Kirana sejak bangku kuliah. Lucy adalah orang yang tahu semua cerita Kirana, saksi hidup perjalanannya dari seorang gadis perantau biasa hingga menjadi pengusaha sukses. Saat Lucy mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan setahun yang lalu, Kirana tanpa ragu turun tangan. Ia menggunakan koneksinya untuk membantu Lucy mendapatkan posisi di perusahaan tempat Rangga bekerja. Kirana berpikir, alangkah menyenangkannya jika 2 orang yang paling ia sayangi di dunia bisa bekerja di satu lingkungan yang sama. Ia bisa menitipkan Rangga pada Lucy saat di kantor, dan sebaliknya. Kepercayaannya pada mereka berdua mutlak dan tak terbatas. Ia sering melihat mereka makan siang bersama dari unggahan media sosial Lucy, dan hatinya menghangat. Ia merasa beruntung memiliki suami yang bisa akrab dengan sahabatnya. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, terasa begitu hangat. Aroma masakan Rangga, spaghetti aglio olio kesukaan Kirana, menguar di seluruh penjuru ruangan. Mereka makan malam di balkon, ditemani kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Rangga menceritakan tentang harinya di kantor, tentang proyek baru yang sedang ia tangani. Kirana mendengarkan dengan saksama, sesekali tertawa mendengar leluconnya. "Sayang," ucap Rangga setelah mereka selesai makan, tangannya menggenggam erat tangan Kirana di atas meja. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Kirana menatapnya, "Tentu, ada apa?" "Aku dapat tugas dari kantor. Perjalanan dinas keluar kota," kata Rangga dengan nada serius. "Proyeknya cukup besar, berlokasi di Surabaya. Mungkin sekitar seminggu." Kirana merasakan sedikit kekecewaan. Seminggu akan terasa lama tanpanya. Namun, ia tahu ini adalah bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab Rangga. Ia harus mendukungnya. "Wah, proyek besar? Itu bagus sekali, Mas. Aku ikut bangga." "Aku tahu kamu akan bilang begitu." Rangga tersenyum, senyum andalannya yang selalu membuat Kirana luluh. "Aku berangkat lusa. Sebenarnya berat sekali meninggalkan kamu sendirian di sini, tapi ini kesempatan besar untuk karierku. Direktur sendiri yang menunjukku untuk memimpin tim." "Jangan khawatirkan aku," Kirana balas menggenggam tangannya. "Aku bisa menjaga diri. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Buat perusahaanmu bangga, dan buat aku lebih bangga lagi." Malam itu,
Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang tentang masa depan. Tentang rencana liburan ke Jepang tahun depan, tentang keinginan mereka untuk mulai program anak setelah proyek besar Rangga selesai, tentang mimpi-mimpi yang akan mereka wujudkan bersama. Kirana merasa menjadi wanita paling beruntung di alam semesta. Ia memeluk suaminya erat di tempat tidur, menghirup aroma parfumnya yang menenangkan. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Ia percaya pada suaminya, pada sahabatnya, dan pada kehidupan sempurna yang telah ia bangun dengan susah payah. 2 hari kemudian, ia mengantar Rangga ke bandara. Ia membantunya memeriksa semua bawaannya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia memeluknya erat sebelum Rangga memasuki gerbang keberangkatan. "Hati-hati di jalannya, Mas. Jangan lupa kabari aku begitu sampai," bisik Kirana. Rangga mencium keningnya dalam-dalam. "Pasti, sayang. Doakan proyek ini berhasil ya. Ini semua demi masa depan kita." Kirana mengangguk, melambaikan tangan hingga sosok suaminya hilang di tengah keramaian. Ia kembali ke mobil dengan perasaan campur aduk antara sedih, karena akan berpisah sementara dan bangga, karena pencapaian suaminya. Ia menyalakan mesin mobil, memutar lagu favorit mereka, dan melaju pulang menuju Gria Tawang mereka yang megah namun kini terasa sedikit lebih kosong. Ia sama sekali tidak tahu, bahwa di saat yang bersamaan, di sudut lain bandara yang sama, Lucy sedang menunggu di gerbang keberangkatan yang berbeda. Gerbang penerbangan internasional menuju Istanbul, Turki. Dan tiket di tangannya tertulis 2 nama, Rangga Aditama dan Lucy Anindita. Surga yang Kirana tinggali, ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang megah, dan ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu bahwa pertunjukan akan segera berakhir dengan cara yang paling tragis. 3 hari pertama berlalu dengan normal. Rangga menepati janjinya untuk selalu memberi kabar. Pagi hari setelah sampai, ia mengirimkan foto pemandangan jembatan Suramadu dari jendela kamar hotelnya. "Surabaya panas sekali, sayang. Beda jauh sama sejuknya pelukanmu," tulisnya dalam pesan, dibubuhi emoji hati. Kirana tersenyum membacanya. Siang harinya, Rangga mengirim foto ruang rapat yang tampak serius, lengkap dengan beberapa orang rekan kerjanya yang tidak Kirana kenal. Malamnya, mereka melakukan panggilan video singkat. Wajah Rangga tampak lelah, namun ia tetap tersenyum untuk Kirana. Ia bercerita tentang rapat yang alot dan makan malam yang membosankan dengan klien. Semua terasa begitu nyata, begitu meyakinkan. Kirana menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Proyek-proyek di kantornya sedang menumpuk, dan ia bersyukur memiliki kesibukan untuk mengalihkan pikirannya dari rasa rindu. Ia juga sempat menghubungi Lucy melalui pesan singkat, menanyakan apakah pekerjaan di kantor baik-baik saja tanpa kehadiran Rangga. "Aman, Kir. Cuma ya gitu, jadi sedikit lebih sibuk karena kerjaan Mas Rangga sebagian dilimpahin ke aku," balas Lucy. "Kamu gimana? Kangen ya ditinggal suami?" "Begitulah. Tapi tidak apa-apa, demi karir dia juga," balas Kirana. "Semangat ya. Nanti kalau Mas Rangga sudah pulang, kita jalan-jalan bertiga," tulis Lucy mengakhiri percakapan. Semuanya tampak normal, tidak ada yang aneh. Namun, pada hari keempat, sebuah retakan kecil mulai muncul di cermin kesempurnaan itu. Malam itu, Kirana menelepon Rangga sekitar pukul 10 malam. Biasanya pada jam tersebut, Rangga sudah berada di kamar hotel untuk beristirahat. Panggilan pertama tidak diangkat. Kirana mencoba lagi. Pada dering ketiga, panggilan itu dijawab. "Halo, sayang," sapa Rangga, suaranya terdengar sedikit terengah-engah. "Halo, Mas. Lagi apa? Kok kayaknya capek banget?" tanya Kirana. "Oh, ini, tadi baru selesai olahraga di pusat kebugaran hotel. Lari di treadmill," jawab Rangga. Jawaban yang masuk akal. Namun, di latar belakang, Kirana samar-samar mendengar suara musik. Bukan musik pop generik yang biasa diputar di pusat kebugaran hotel, melainkan alunan musik instrumental dengan sentuhan etnik yang khas, seperti musik dari Timur Tengah. Dan juga, ia mendengar sayup-sayup suara riuh orang banyak. "Ramai sekali ya di sana?" tanya Kirana, berusaha terdengar santai. Hening sejenak di seberang sana. "Ah, iya. Di lobi hotel lagi ada acara, musiknya sampai ke lantai atas. Berisik sekali. Makanya aku mau cepat-cepat istirahat. Sudah dulu ya, sayang, aku mau mandi. Besok pagi ada rapat penting. Nanti aku telepon lagi. Love you." Panggilan ditutup begitu saja sebelum Kirana sempat membalas. Kirana menatap ponselnya, keningnya berkerut. Sesuatu terasa janggal. Suara itu bukan seperti suara lobi hotel. Lebih mirip suara keramaian di luar ruangan. Tapi ia berusaha menepis pikiran buruk itu. Mungkin ia salah dengar.
Mungkin ia hanya terlalu lelah dan pikirannya mulai mengada-ada. Ia tidak boleh curiga pada suaminya sendiri. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka. Keesokan harinya, rasa ganjil itu belum juga hilang. Seharian Kirana merasa tidak fokus bekerja. Ia mencoba menghubungi Lucy untuk mengajaknya makan malam, sekadar untuk mengobrol dan menenangkan pikiran. Namun, teleponnya tidak diangkat. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya dibaca tanpa dibalas. Ini tidak seperti Lucy biasanya. Sekalipun sibuk, Lucy pasti akan membalas pesannya walau hanya singkat. Kirana mencoba berpikir positif. Mungkin Lucy benar-benar sedang sibuk luar biasa karena pekerjaan Rangga. Malam harinya, Kirana memutuskan untuk bersantai di rumah. Ia membuat teh hangat dan duduk di sofa empuknya, mencoba menenangkan kegelisahan yang entah kenapa semakin menjadi. Untuk mengalihkan pikiran, ia membuka aplikasi media sosial di ponselnya. Iseng, ia melihat-lihat unggahan teman-temannya. Foto liburan, foto makanan, foto keluarga bahagia. Semuanya tampak normal. Hingga matanya berhenti pada sebuah unggahan dari seorang kenalan lama, seorang rekan bisnis yang sudah lama tidak ia temui. Namanya Rika. Rika baru saja mengunggah serangkaian foto liburannya. Lokasinya ditandai, Cappadocia, Turki. Kirana tersenyum tipis. Cappadocia memang indah. Ia dan Rangga pernah berencana ke sana. Saat ia hendak menggeser layar ke unggahan berikutnya, matanya terpaku pada salah satu foto. Foto Rika yang sedang tersenyum lebar dengan latar belakang puluhan balon udara yang baru saja mengangkasa di waktu fajar. Foto yang indah. Namun, bukan Rika yang menarik perhatiannya. Di sudut kanan bawah foto itu, di antara kerumunan turis lain, ada dua sosok yang berdiri agak jauh. Seorang pria jangkung merangkul seorang wanita berambut panjang. Mereka membelakangi kamera, sedang menatap pemandangan balon udara. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Pria itu, postur tubuhnya, cara ia berdiri, bahkan jaket kulit berwarna coklat yang ia kenakan, semuanya terasa begitu familiar. Itu jaket yang sama dengan yang ia hadiahkan pada Rangga saat ulang tahunnya tahun lalu. Dan wanita di sampingnya, dengan rambut hitam panjang tergerai yang begitu ia kenali. Tidak mungkin, bisiknya pada diri sendiri. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba memperbesar foto itu, namun gambarnya pecah dan buram. Tidak mungkin itu Rangga dan Lucy. Rangga sedang di Surabaya. Lucy sedang sibuk bekerja di Jakarta. Ini pasti hanya orang yang kebetulan mirip. Pasti. Tetapi benih keraguan yang tadinya kecil kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang akarnya mencengkeram hatinya dengan erat. Rasa panik mulai menjalari tubuhnya. Ia harus memastikan. Ia harus membuktikan bahwa ketakutannya ini salah. Dengan jari-jari yang terasa kaku, ia mengetik nama Lucy di kolom pencarian. Biasanya, profil Lucy selalu dalam mode pribadi. Ia hanya menerima pengikut yang ia kenal. Kirana sudah mengikutinya sejak lama, tentu saja. Ia hanya ingin melihat, mungkin Lucy mengunggah sesuatu tentang kesibukannya di kantor yang bisa menenangkan hatinya. Saat halaman profil Lucy terbuka, Kirana menahan napas. Sesuatu telah berubah. Gembok kecil yang biasanya menandakan akun pribadi, kini telah hilang. Profil Lucy terbuka untuk umum. Dan yang membuat darahnya terasa membeku adalah lingkaran berwarna gradasi ungu oranye yang melingkari foto profil Lucy. Tanda bahwa ada unggahan story baru. Sebuah unggahan yang dibuat beberapa menit yang lalu. Seluruh dunianya seakan melambat. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang berdebam kencang di telinganya. Ada pertarungan hebat di dalam batinnya. Satu sisi dirinya berteriak untuk menutup aplikasi itu, membuang ponselnya, dan melanjutkan hidup dalam ketidaktahuan yang membahagiakan. Namun, sisi lainnya, sisi yang lebih kuat dan lebih gelap, mendorongnya untuk mencari kebenaran, sepahit apapun itu. Ia harus tahu. Dengan napas yang tercekat di tenggorokan dan pandangan yang mulai mengabur karena air mata yang siap tumpah, ibu jari Kirana bergerak dengan sendirinya, seolah memiliki kehendak sendiri. Jari itu terangkat, melayang sesaat di atas layar ponsel yang dingin, tepat di atas lingkaran berwarna cerah itu. Satu sentuhan, dan dunianya mungkin akan hancur selamanya. Satu sentuhan, dan surga yang ia tinggali mungkin akan terbukti hanyalah neraka yang tersembunyi. Dan dalam keheningan geria tawangnya yang mewah, ia menekan layar itu. Waktu seakan berhenti di detik Kirana menyentuh layar ponselnya. Video berdurasi 15 detik itu dimulai tanpa peringatan, tanpa musik latar yang dramatis, hanya suara angin lembut dan keriuhan samar orang-orang di kejauhan. Detik pertama menampilkan sebuah tangan lentik Lucy yang sangat ia kenali, lengkap dengan ket kuku berwarna nude yang menjadi ciri khasnya. Di jari manis tangan itu, melingkar sebuah cincin berlian yang berkilauan ditimpa cahaya fajar.
Begitu besar, begitu megah, begitu menyilaukan. Latar belakangnya adalah pemandangan langit Cappadocia yang ikonik, dipenuhi siluet puluhan balon udara yang mengangkasa dengan anggun. Kemudian, kamera bergerak perlahan ke atas, menampakkan wajah Lucy yang berlinang air mata bahagia. Bibirnya bergetar, senyumnya merekah begitu lebar hingga matanya menyipit. Ia tampak begitu terharu, begitu dicintai. Dan kemudian, pemandangan yang menghancurkan segalanya. Kamera berputar, menampakkan sosok di hadapannya. Rangga, suaminya. Rangga sedang berlutut dengan satu kaki di atas tanah berbatu, menatap Lucy dengan sorot mata memuja yang dulu selalu ia berikan untuk Kirana. Ia mengenakan jaket kulit coklat pemberian Kirana, jaket yang sama persis seperti yang Kirana lihat di foto buram kenalannya. Napas Kirana tercekat di tenggorokan. Ini nyata. Ini semua nyata. Tapi kengerian itu belum mencapai puncaknya. Puncak kengerian itu datang saat matanya tertuju pada tangan Rangga yang satu lagi. Tangan itu memegang sebuah buket bunga. Mawar merah. Merah pekat, segar, dan mekar sempurna. Persis seperti mawar yang selalu Rangga kirimkan untuknya setiap hari Jumat. Mawar yang menjadi simbol cinta mereka, janji mereka, dan seluruh dunia mereka. Mawar kesukaannya, kini berada di tangan suaminya, yang sedang berlutut di hadapan sahabatnya sendiri, di belahan dunia lain, dalam sebuah kebohongan terbesar yang pernah ia alami. Video itu berakhir dengan suara Lucy yang manja dan bergetar, "Aku mau, Mas. Tentu aku mau." Lalu ia membungkuk untuk mencium bibir Rangga dengan mesra. Ponsel itu terlepas dari genggaman Kirana yang mendadak lemas. Benda itu jatuh tanpa suara di atas karpet tebal Persia, layarnya masih menyala, mengulang video pengkhianatan itu dalam putaran tanpa akhir. Kirana tidak bergerak. Otaknya menolak untuk memproses informasi yang baru saja diterima indera penglihatannya. Ada kesalahan. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan terbangun di pelukan Rangga dan menertawakan betapa konyolnya mimpi ini. Tapi dingin yang merayap di tulang punggungnya, rasa mual yang naik ke kerongkongannya, dan sesak yang menghimpit dadanya terasa begitu nyata. Getaran pertama dimulai dari ujung jarinya, lalu merambat ke lengannya, bahunya, hingga seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghentikan guncangan itu, tapi sia-sia. Udara di dalam geria tawang yang luas itu terasa menipis, memaksanya untuk terengah-engah, menarik napas dalam-dalam namun paru-parunya seakan menolak untuk terisi. Ia terhuyung, berpegangan pada meja kopi sebelum akhirnya tubuhnya luruh ke lantai. Ia meringkuk di atas karpet, getarannya kini berubah menjadi isak tangis yang tertahan, suara rintihan pilu yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sakit. Rasa sakitnya begitu luar biasa, begitu fisik, seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek jantungnya dari rongga dadanya. Ini bukan hanya tentang suami yang berselingkuh. Ini adalah pengkhianatan di level yang paling menghancurkan. Rangga, pria yang ia percayai dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lucy, wanita yang ia anggap sebagai saudara, tempat ia berbagi semua rahasia dan keluh kesahnya. Dua orang terpenting dalam hidupnya, bersekongkol di belakangnya. Mereka tidak hanya menusuknya dari belakang, mereka menari-nari di atas tubuhnya yang sekarat. Pikirannya berputar, memutar ulang kepingan-kepingan memori yang kini terasa seperti racun. Ciuman Rangga di bandara, bisikannya tentang masa depan kita. Pesan singkat Lucy yang penuh semangat, janjinya untuk jalan-jalan bertiga. Setiap kata, setiap senyuman, setiap gestur perhatian, kini terlihat sebagai bagian dari sebuah sandiwara besar. Ia merasa begitu bodoh. Begitu naif. Bagaimana mungkin ia tidak melihatnya? Tanda-tandanya mungkin ada di sana selama ini, tersembunyi di depan mata, namun ia terlalu dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi dan karpet di bawahnya. Setiap isakannya adalah jeritan untuk mimpi-mimpinya yang hancur. Mimpi membangun keluarga yang bahagia, mimpi menjadi tua bersama Rangga, mimpi memiliki anak-anak yang akan memanggil Lucy sebagai tante kesayangan mereka. Semua itu kini lenyap, berubah menjadi abu. Dan di tengah lautan kepedihan itu, satu hal yang terus kembali menghantamnya adalah bayangan mawar merah itu. Mawar itu lebih menyakitkan daripada cincin berlian. Cincin itu hanya benda mahal. Tapi mawar itu adalah jiwa dari hubungan mereka. Mawar itu adalah saksi bisu perjalanan cinta mereka. Ada mawar di kencan pertama mereka. Ada mawar saat Rangga melamarnya. Ada mawar di hari pernikahan mereka. Setiap Jumat adalah pengingat bahwa ia dicintai. Sekarang, simbol paling suci dalam hubungan mereka telah dinodai, digunakan sebagai properti dalam drama perselingkuhan murahan ini. Itu bukan sekadar kecerobohan.
Itu adalah sebuah pesan. Sebuah pernyataan kejam bahwa semua yang pernah mereka miliki tidak berarti apa-apa. Perlahan, di tengah isak tangis yang mulai mereda, sesuatu yang lain mulai bangkit dari reruntuhan hatinya. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku. Amarah yang jernih dan fokus. Getaran di tubuhnya tidak hilang, namun kini bukan lagi getaran karena syok. Itu adalah getaran karena energi baru yang mengalir deras di pembuluh darahnya. Energi kemarahan. Ia berhenti menangis. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan, ke arah jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota. Lampu-lampu itu adalah bukti dari kerja kerasnya, bukti dari malam-malam tanpa tidur dan pengorbanan yang telah ia lakukan untuk membangun hidupnya. Hidup yang kini coba dihancurkan oleh seorang parasit dan seorang pengkhianat. Wajahnya masih basah oleh air mata, namun sorot matanya telah berubah. Tak ada lagi kelembutan dan cinta di sana. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin, yang di tengahnya menyala sebuah titik api dendam. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di lantai. Video itu masih berputar. Kirana menontonnya sekali lagi, kali ini tanpa air mata. Ia membiarkan setiap detail pengkhianatan itu terpatri dalam benaknya. Wajah bahagia Lucy, senyum bangga Rangga, dan mawar merah berduri itu. Ia menekan tombol simpan. Video itu kini menjadi miliknya. Barang bukti. Amunisi. Ia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel yang gelap. Pucat, bengkak, hancur. Tapi matanya berkilat dengan cahaya yang berbahaya. Dalam keheningan apartemen yang terasa seperti kuburan bagi masa lalunya, ia berbisik pada bayangannya sendiri. Suaranya serak namun mantap. Mawar kesukaanku, untuk melamar pelakor. Tangisnya telah berhenti sepenuhnya. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran total. Dan dari kehancuran itulah, seorang ratu yang terluka kini bangkit untuk mengambil kembali tahtanya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Kirana. Ia tidak tidur, bahkan tidak beranjak dari posisinya di lantai selama berjam-jam. Tubuhnya terasa kaku dan kosong, seolah jiwanya telah tercerabut paksa. Amarah yang tadi sempat membara kini mereda menjadi bara api yang dingin dan tersembunyi jauh di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasakan sakit yang menusuk, melainkan sebuah kekosongan yang hampa. Ia berada dalam mode bertahan hidup, di mana emosi adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Ketika garis cahaya pertama fajar mulai menyelinap melalui celah tirai, Kirana perlahan bangkit. Setiap gerakannya terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban tak kasat mata. Ia berjalan menuju kamar mandi, menghindari cermin besar di dinding. Ia tidak ingin melihat kehancuran di wajahnya sendiri. Ia menyalakan pancuran dengan air terdingin, membiarkan air es itu mengguyur tubuhnya, berharap rasa dingin itu bisa mematikan rasa di hatinya. Tapi ia tidak merasakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, kosong. Setelah selesai, ia mengenakan jubah mandi sutra dan berjalan menuju ruang kerjanya. Ruangan itu adalah pusat kendali kerajaannya, tempat di mana ide-ide bernilai miliaran rupiah lahir. Dindingnya dipenuhi rak buku dan penghargaan. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja kayu jati solid yang kokoh. Disinilah ia merasa paling berkuasa, paling menjadi dirinya sendiri. Pikirannya, yang sejak semalam dipenuhi kabut emosi, kini mulai bekerja dengan kejernihan yang menakutkan. Otak bisnisnya mengambil alih. Jika hidupnya adalah sebuah perusahaan yang mengalami krisis, maka ia harus bertindak seperti seorang CEO. Menilai kerusakan, memotong kerugian, dan menyusun strategi untuk bangkit kembali. Ia duduk di kursi kulitnya yang nyaman dan menyalakan laptop. Pertama, ia perlu data. Fakta. Bukan lagi ilusi. Dengan tangan yang kini mantap, ia mulai melakukan audit menyeluruh atas hidupnya. Langkah pertamanya adalah membuka brankas tersembunyi di balik sebuah lukisan. Ia memasukkan kombinasi angka, tanggal lahirnya, dan pintu baja kecil itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya, tersimpan semua dokumen paling berharga dalam hidupnya. Ia mengeluarkan map pertama, bertuliskan, aset properti. Di dalamnya ada sertifikat hak milik Gria Tawang tempat ia berada sekarang. Ia membaca nama yang tertera di sana, Kirana Putri Hartono. Hanya namanya. Ia membelinya 2 tahun sebelum ia menikah dengan Rangga. Rangga hanya pindah masuk. Ia mengeluarkan sertifikat villa di Bali dan apartemen di Singapura. Semuanya atas namanya sendiri. Rangga tidak memiliki hak hukum atas satupun batu bata dari properti-properti itu. Map kedua, kepemilikan perusahaan. Di dalamnya terdapat akta pendirian perusahaan teknologinya, lengkap dengan semua perubahannya. Nama pemegang saham, Kirana Putri Hartono,
100%. Rangga tidak pernah terlibat dalam bisnisnya, selain menjadi pendamping di acara-acara perusahaan. Map ketiga, yang paling penting, finansial. Ia mengeluarkan buku tabungan, laporan investasi, dan rincian polis asuransi. Kemudian, ia membuka laptopnya dan masuk ke layanan perbankan prioritasnya. Ia membuka riwayat transaksi dari rekening bersama mereka selama 1 tahun terakhir. Matanya memindai angka-angka itu dengan cepat dan efisien. Polanya begitu jelas dan kini terasa begitu memuakan. Dana masuk yang signifikan selalu berasal dari rekening bisnisnya. Gaji direktur, dividen tahunan, bonus kinerja. Sementara itu, dana keluar didominasi oleh pengeluaran gaya hidup. Ia melihat tagihan kartu kredit atas nama Rangga. Restoran-restoran mewah, butik-butik desainer, gadget terbaru, keanggotaan klub olahraga eksklusif. Gaji Rangga sendiri, yang juga masuk ke rekening itu, hanyalah setetes air di lautan pengeluaran mereka. Bahkan, gaji bulanan Rangga seringkali tidak cukup untuk menutupi tagihan kartu kreditnya sendiri dalam 1 bulan. Kemudian ia menemukan transaksi yang paling menyakitkan. 3 hari sebelum Rangga berangkat, ada penarikan dana dalam jumlah besar. Ratusan juta rupiah. Alasannya saat itu adalah untuk dana taktis proyek di Surabaya. Kini Kirana tahu, uang itu adalah biaya untuk perjalanan romantis ke Turki, untuk membeli cincin berlian yang berkilau, dan untuk semua kemewahan yang mereka nikmati di atas penderitaannya. Uang hasil kerja kerasnya, keringatnya, darahnya. Sebuah kesadaran yang dingin dan keras menghantam Kirana. Rangga bukan hanya seorang suami yang tidak setia. Ia adalah seorang penipu, seorang oportunis. Ia telah membangun citra sebagai suami yang sempurna, padahal kenyataannya ia hanyalah seorang benalu yang hidup dari inangnya. Rasa cinta yang dulu memenuhi hatinya kini menguap tak bersisa, digantikan oleh rasa jijik. Ia tidak sedang kehilangan pasangan hidup, ia sedang mengusir parasit. Dengan kesadaran ini, sebuah rencana yang jelas dan kejam mulai terbentuk di benaknya. Rencana ini tidak didasari oleh emosi sesaat, melainkan oleh logika bisnis yang dingin. Langkah pertama, memotong semua sumber daya. Langkah kedua, mengambil kembali semua aset. Langkah ketiga, memastikan konsekuensi yang setimpal. Matahari kini sudah meninggi, cahayanya memenuhi ruang kerja Kirana. Ia sudah tidak terlihat seperti wanita yang hancur. Jubah mandinya telah berganti dengan setelan kerja yang rapi. Wajahnya telah dipoles riasan tipis untuk menutupi sisa-sisa sembab, namun tidak ada yang bisa menutupi sorot matanya yang baru, tajam, tanpa ampun, dan penuh perhitungan. Ia mengambil ponselnya. Mengabaikan belasan panggilan tak terjawab dari nomor internasional yang ia yakini milik Rangga. Pasti Rangga panik karena menyadari Kirana telah melihat story Lucy, yang mungkin kini sudah dihapus. Tapi terlambat. Bukti sudah diamankan. Kirana menekan nomor di panggilan cepatnya. Nomor manajer bank prioritasnya, Pak Tirtayasa. Pria yang selama ini membantunya mengelola kekayaannya. Halo, selamat pagi, Bu Kirana. Sapa suara ramah di seberang. Kirana menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Suaranya yang keluar terdengar tenang, datar, dan berkuasa. Selamat pagi, Pak Tirta. Saya harap tidak mengganggu. Ada beberapa hal mendesak yang perlu saya instruksikan. Tentu saja, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Pertama, Kirana memulai, matanya menatap tajam ke arah Cakrawala Jakarta dari jendela kantornya. Saya mau Anda memblokir semua kartu kredit tambahan dan kartu debit atas nama Rangga Aditama yang terhubung dengan rekening saya. Lakukan sekarang juga. Saya mau aksesnya terputus saat ini juga. Ada jeda sejenak. Baik, Bu. Bisa saya konfirmasi, semua kartu atas nama Bapak Rangga? Semua. Tanpa kecuali, tegas Kirana. Kedua, cairkan semua dana dari rekening gabungan kami dan pindahkan seluruhnya ke rekening pribadi saya yang baru. Saya akan kirimkan nomor rekeningnya. Kosongkan rekening gabungan itu sampai 0. Ketiga, saya ingin Anda menyiapkan surat kuasa untuk penarikan aset bergerak. Saya akan mengutus orang untuk mengambilnya nanti. Baik, Bu Kirana. Semua akan segera kami proses. Hari itu, Kirana bergerak dengan presisi seorang jenderal di medan perang. Tidak ada lagi keraguan, yang ada hanyalah eksekusi. Pagi hari, ia sudah duduk di kantornya yang sejuk dan tenang, berhadapan dengan pengacara kepercayaannya, Pak Biantara. Di atas meja kaca di antara mereka, tergeletak tablet milik Kirana, menampilkan video berdurasi 15 detik yang diputar berulang-ulang tanpa suara. Di sampingnya, tumpukan dokumen keuangan yang telah ia siapkan semalaman tersusun rapi. Pak Biantara,
seorang pria parubaya yang telah menangani semua urusan hukum perusahaan Kirana, menatap kliennya dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan kagum. Ia mengharapkan seorang wanita yang hancur dan menangis terseduh-seduh. Sebaliknya, yang ia hadapi adalah seorang ratu besi. Kirana menjelaskan kronologinya dengan suara datar dan tenang, menyajikan fakta dan bukti seolah-olah sedang mempresentasikan laporan bisnis, bukan kehancuran rumah tangganya. Saya tidak mau drama, Pak. Saya tidak mau proses yang berlarut-larut, ujar Kirana dengan tegas. Semua aset, properti, dan perusahaan adalah milik saya jauh sebelum pernikahan. Saya punya buktinya. Saya mau perceraian yang bersih dan cepat. Tuntut dia atas dasar perzinahan. Saya tidak butuh 1 rupiah pun darinya. Saya hanya mau dia dan wanita itu keluar dari hidup saya selamanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Pengacaranya mengangguk paham. Sangat jelas, Bu Kirana. Dengan bukti sekuat ini, posisi kita sangat aman. Draft gugatan akan saya siapkan secepatnya. Selama pertemuan itu, ponsel Kirana di atas meja bergetar beberapa kali, menampilkan notifikasi dari manajer banknya. Konfirmasi, semua kartu atas nama saudara Rangga Aditama telah diblokir secara permanen. Disusul pesan lain beberapa saat kemudian, konfirmasi, seluruh dana dari rekening gabungan sebesar XXX telah berhasil dipindahkan. Saldo rekening Gabapan saat ini, 0 rupiah. Kirana membaca pesan-pesan itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Tidak ada rasa kemenangan, hanya perasaan dingin bahwa sebuah operasi yang menyakitkan namun perlu, telah berhasil dilaksanakan. Tumor itu sudah diangkat. Siang harinya, ia kembali ke Gria Tawangnya. Sebuah tim dari perusahaan keamanan sudah menunggunya. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien. Sistem kunci digital yang dulu bisa dibuka dengan sidik jari Rangga kini dihapus dari data. Kode akses diganti. Seluruh sistem keamanan rumah diprogram ulang, kini hanya Kirana yang memiliki kendali mutlak. Saat para teknisi bekerja, Kirana melakukan tugasnya sendiri. Ia mengambil beberapa kotak kardus besar dari gudang, dan mulai mengosongkan lemari pakaian di kamar utama. Ia mengeluarkan kemeja-kemeja mahal milik Rangga, setelan jas yang ia belikan, koleksi jam tangan yang sering Rangga pamerkan. Ia melipatnya satu persatu dengan gerakan mekanis. Setiap helai kain seolah membisikkan sebuah kebohongan. Jas yang dipakai saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Kemeja yang dikenakan saat Rangga berjanji akan selalu setia. Jam tangan yang ia berikan sebagai hadiah promosi. Semua benda itu kini terasa seperti barang bukti dari sebuah kejahatan. Ia tidak merasakan kemarahan, hanya rasa lelah yang teramat sangat. Lelah karena telah mencintai sebuah ilusi. Ia memindahkan semua barang Rangga ke ruang kerja yang lebih kecil, yang dulu sesekali dipakai Rangga. Semua barang pribadinya, peralatan olahraganya, bahkan sikat giginya. Ia membersihkan kamarnya dari jejak pria itu, seolah sedang melakukan sterilisasi. Ia ingin ruangannya kembali menjadi miliknya seutuhnya, sebuah tempat suci yang tidak lagi ternoda oleh pengkhianatan. Saat sedang memasukkan beberapa buku milik Rangga ke dalam kotak, ponselnya yang terhubung ke jaringan internet rumah bergetar. Sebuah notifikasi pesan dari aplikasi yang tidak biasa Rangga gunakan. Ia pasti panik karena panggilannya tidak bisa masuk. Kirana membuka pesan itu. Dari Rangga. Sayang, kamu di mana? Aku telepon kok nggak bisa? Ini aneh banget. Semua kartuku nggak bisa dipakai. Tadi mau bayar makan siang ditolak semua. Kayaknya ada masalah sama sistem bank deh. Bisa tolong transfer dulu ke rekeningku? Nanti aku ganti begitu sistemnya pulih. Kirana membaca pesan itu 2 kali. Tangannya terkepal erat. Audacity. Keberaniannya, ketidaktahuannya, atau mungkin kebodohannya, sungguh di luar batas. Pria ini baru saja melamar wanita lain dengan uangnya, di tengah liburan yang didanai olehnya, dan sekarang ia masih berani meminta uang lagi untuk membayar makan siangnya bersama selingkuhannya. Di momen itu, sisa-sisa keraguan terakhir di hati Kirana lenyap. Pria ini tidak mencintainya. Pria ini hanya mencintai apa yang bisa ia berikan. Dengan jari yang dingin, Kirana mengetik balasan. Singkat, tajam, dan mematikan. Masalahnya bukan di sistem, tapi di kamu. Pesan terkirim. Centang 2 biru muncul seketika. Kirana tidak menunggu balasan. Ia langsung memblokir nomor dan akun tersebut. Ia membayangkan kepanikan yang akan melanda Rangga dan Lucy saat membaca pesan itu. Pesan itu adalah konfirmasi. Ya, aku tahu. Dan permainan kalian sudah berakhir. Malam menjelang. Para teknisi sudah pergi. Rumah itu kini menjadi bentengnya. Kotak-kotak berisi barang-barang Rangga tersusun rapi di dekat pintu, menunggu untuk diangkut ke tempat penampungan barang bekas.
Kirana berdiri sendirian di tengah ruang keluarga yang luas. Keheningan terasa begitu pekat. Untuk pertama kalinya sejak semalam, pertahanannya sedikit goyah. Rasa sepi yang tajam menyergapnya. Ini bukan kesedihan karena kehilangan Rangga sang pengkhianat, tapi kesedihan karena kehilangan masa depan yang telah ia rancang dengan begitu indah di dalam kepalanya. Kehilangan janji tentang sebuah keluarga dan teman menua bersama. Air mata mengancam akan jatuh, tapi ia menahannya. Ia berjalan ke dinding di mana sebuah foto besar dirinya tergantung. Foto saat ia pertama kali menerima penghargaan, yang Entrepreneur of the Year, 5 tahun lalu. Di foto itu, ia tampak lebih muda, matanya menyala dengan api ambisi dan harapan. Ia menatap gadis di foto itu, gadis yang datang ke Jakarta tanpa apa-apa selain mimpi dan kerja keras. Gadis yang membangun semua ini dari nol. Gadis itu seorang pejuang. Seorang yang selamat. Dan ia masih orang yang sama. Kamu bisa melewati ini, bisiknya pada dirinya sendiri, menarik kekuatan dari masa lalunya. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari asistennya, Rina. Bu, semua sudah beres. Sistem keamanan baru sudah aktif dan terhubung langsung ke ponsel ibu. Pak Biantara juga mengabarkan draft awal gugatan cerai akan siap besok pagi untuk ibu tinjau. Kirana membaca pesan itu. Sebuah senyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam 24 jam terakhir, tersungging di bibirnya. Ini bukan senyum kebahagiaan. Ini adalah senyum seorang ratu yang telah berhasil mengamankan kerajaannya dari invasi. Parasit itu telah ia putuskan dari sumber kehidupannya. Surga yang dulu mereka tinggali bersama, kini pintunya telah terkunci rapat. Dan Rangga serta Lucy terlempar di luar, di tengah musim dingin yang akan datang. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Menunggu mereka merasakan betapa dinginnya dunia tanpa perlindungannya. Di belahan dunia lain, di sebuah restoran mewah dengan pemandangan Selat Bosporus yang memukau di Istanbul, Rangga dan Lucy sedang merayakan pertunangan mereka. Suasana begitu sempurna. Anggur terbaik mengalir, tawa mereka berderai, dan Lucy tak henti-hentinya mengagumi kilau berlian di jarinya. Mereka merasa seperti raja dan ratu dunia, tak tersentuh dan mabuk oleh kebahagiaan curian mereka. Aku tidak pernah sebahagia ini, Mas, bisik Lucy, menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Semuanya terasa seperti mimpi. Ini bukan mimpi, sayang. Ini adalah awal dari kehidupan kita yang sebenarnya, jawab Rangga, mengecup puncak kepala Lucy. Ia merasa begitu jantan, begitu berkuasa, berhasil memberikan kemewahan ini untuk wanita di sampingnya. Tentu, semua ini berkat kartu kredit tanpa batas dari Kirana, tapi detail kecil itu tidak ia hiraukan. Baginya, ini adalah haknya. Saat makan malam mewah mereka berakhir, seorang pelayan datang dengan membawa mesin kartu di atas nampan perak. Rangga, dengan senyum percaya diri, menyodorkan kartu kredit utamanya, kartu Black Card, yang selalu ia banggakan. Pelayan itu menggeseknya. Sekali. 2 kali. Lalu menatap Rangga dengan ekspresi menyesal. Maaf, Tuan. Kartunya ditolak. Rangga tertawa kecil. Ah, biasa ini, transaksi internasional kadang suka bermasalah. Coba yang ini, katanya sambil memberikan kartu platinum lainnya. Hasilnya sama. Ditolak. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba kartu ketiga, sebuah kartu debit. Saldo tidak mencukupi. Wajah Lucy yang tadinya berseri-seri kini menegang. Pelayan itu masih berdiri di sana, senyum sopannya mulai terlihat kaku. Suasana romantis itu menguap seketika, digantikan oleh awan tebal rasa malu dan kebingungan. Dengan panik, mereka mengumpulkan sisa uang tunai euro dan lira Turki yang mereka miliki. Untungnya cukup, tapi kini dompet mereka benar-benar kosong. Ada apa ini, Mas? Kok bisa semua kartumu ditolak? Tanya Lucy dengan nada cemas begitu mereka keluar dari restoran. Aku tidak tahu. Mungkin benar-benar ada masalah sistem. Coba aku cek mobile banking, kata Rangga, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan Lucy. Ia membuka aplikasi bank di ponselnya. Saat mencoba masuk, sebuah notifikasi merah muncul di layar. Akses ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Jantung Rangga serasa mencelos. Ini bukan lagi masalah sistem. Ini disengaja. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon Kirana. Panggilannya tidak pernah tersambung, langsung dialihkan ke pesan suara. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda. Ia beralih ke aplikasi pesan. Ia mengetik pesan, mencoba terdengar normal, bertanya tentang kartu dan meminta transfer. Beberapa saat kemudian, sebuah balasan masuk. Singkat, dingin, dan menghancurkan.
Rangga menunjukkan layar ponselnya pada Lucy. Di sana tertera kalimat itu, masalahnya bukan di sistem, tapi di kamu. Lucy menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak ngeri. Dia tahu, bisiknya. Kirana tahu segalanya. Gelembung kebahagiaan mereka pecah berkeping-keping. Realitas yang kejam menghantam mereka tanpa ampun. Mereka terdampar di negara asing. Tagihan hotel bintang 5 untuk sisa 2 malam lagi belum terbayar. Tiket pesawat pulang masih beberapa hari lagi. Dan mereka tidak punya uang sepeser pun. Surga berubah menjadi neraka dalam sekejap. Perjalanan kembali ke hotel diwarnai keheningan yang mencekam. Sesampainya di kamar suite mereka yang mewah, yang kini terasa seperti penjara, ledakan itu terjadi. Ini semua salahmu, bentak Rangga, menunjuk wajah Lucy. Untuk apa kamu unggah foto dan video itu di media sosial? Aku sudah bilang jangan pamer. Kamu sengaja kan melakukan ini? Kamu mau Kirana tahu? Lucy, yang sama paniknya, tidak terima disalahkan. Salahku? Kamu yang pengecut. Kenapa kamu tidak punya uangmu sendiri? Kenapa kamu bergantung 100% padanya seperti Lintah? Katanya kamu manajer, tapi rekeningmu kosong. Laki-laki macam apa kamu ini? Topeng cinta dan pemujaan mereka luruh, menampakkan wajah asli yang dipenuhi keegoisan dan ketakutan. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kata-kata keji. Semua janji manis dan bisikan cinta beberapa jam yang lalu kini terasa seperti kebohongan murahan. Mereka bukanlah pasangan kekasih yang memperjuangkan cinta, mereka hanyalah 2 orang konspirator yang rencananya gagal total. Keesokan harinya, mereka terpaksa melakukan walk of shame, keluar dari hotel mewah itu setelah berdebat sengit dengan manajer. Mereka harus meninggalkan beberapa barang pribadi sebagai jaminan, sampai mereka bisa melunasi sisa tagihan. Mereka berakhir di sebuah penginapan murah di gang sempit yang pengap dan kotor. Kemewahan berganti dengan kesengsaraan. Mereka mencoba menghubungi keluarga dan teman di Indonesia, tapi kabar perselingkuhan mereka tampaknya sudah mulai menyebar seperti api. Tak ada yang mau meminjamkan uang. Mereka terisolasi. 2 hari terasa seperti 2 tahun. Mereka hanya makan roti murah sekali sehari untuk menghemat sisa uang koin mereka. Mereka terus bertengkar, energi mereka terkuras oleh keputusasaan. Tiket pesawat pulang mereka sudah ada, tapi mereka bahkan tidak punya uang untuk naik taksi ke bandara. Di tengah keputusasaan itu, mata mereka tertuju pada satu-satunya benda berharga yang tersisa. Benda yang menjadi sumber malapetaka ini. Cincin berlian di jari Lucy. Kita tidak punya pilihan lain, kata Rangga dengan suara serak. Lucy menatap cincin itu, lalu menatap Rangga dengan tatapan benci. Kau mau aku menjual ini? Cincin pertunangan kita? Lalu kita mau bagaimana? Mati kelaparan di sini, balas Rangga frustrasi. Ini bukan lagi cincin pertunangan. Ini tiket kita untuk keluar dari neraka ini. Dengan air mata amarah dan penghinaan yang mengalir di pipinya, Lucy menarik cincin itu dari jarinya. Rasanya sakit, seolah menarik sebagian dari harga dirinya. Cincin yang beberapa hari lalu ia pamerkan dengan bangga, kini menjadi simbol kegagalannya. Mereka menemukan sebuah toko gadai kecil di sebuah lorong pasar yang ramai. Bau rempah dan keringat bercampur di udara. Di dalam toko yang remang-remang itu, Rangga, dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, bernegosiasi dengan pemilik toko yang licik. Pria tua itu menaksir cincin itu dengan cepat, lalu menyebutkan angka yang jauh di bawah harga aslinya. Mereka tidak punya pilihan selain menerima. Mereka keluar dari toko itu dengan beberapa lembar uang lira di tangan Rangga. Uang itu terasa kotor, hasil dari menjual mimpi mereka. Jari Lucy terasa aneh, telanjang, dan dingin. Mereka tidak saling bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mereka berjalan dalam diam menuju agen perjalanan terdekat untuk membeli tiket bus ke bandara. Surga Turki mereka telah berakhir. Mereka kini hanyalah 2 orang pecundang yang menjual simbol cinta mereka hanya untuk bisa pulang, kembali ke tanah air untuk menghadapi badai yang jauh lebih besar yang telah disiapkan oleh Kirana. Beberapa hari setelah memutus aliran dana dan mengamankan bentengnya, Kirana memasuki fase baru dari rencananya. Fase yang membutuhkan ketenangan dan perhitungan, bukan ledakan emosi. Ia telah berhasil mengamputasi parasit dari sumber kehidupannya, namun luka yang mereka tinggalkan bukan hanya bersifat finansial. Luka itu juga menggores harga dirinya, reputasinya, dan memorinya. Pengkhianatan Lucy, sahabat yang ia anggap saudara, terasa sama sakitnya dengan perselingkuhan Rangga. Mereka telah mempermalukannya secara personal, maka ia memutuskan, hukumannya pun harus setimpal secara sosial dan profesional.
Kirana tidak lagi membuang waktu memikirkan kesedihannya. Ia menyalurkan semua energi yang tersisa ke dalam penyusunan strategi serangan berikutnya. Ia sadar, di era digital ini, narasi adalah senjata yang paling kuat. Siapapun yang bisa mengendalikan cerita, dialah yang akan menjadi pemenang. Dan ia, yang selama ini diam dan menelan ludah, kini akan menceritakan versinya. Versi kebenaran. Ia menghabiskan 1 malam penuh di ruang kerjanya, bukan untuk menangis, melainkan untuk menjadi seorang sutradara bagi drama kehancurannya sendiri. Ia membuka laptopnya, mengumpulkan semua amunisi digital yang ia miliki. Pertama, ia mengambil tangkapan layar dari pesan singkat Rangga beberapa hari lalu, yang dengan jelas menyebutkan perjalanan dinas ke Surabaya sebagai alasannya pergi. Kedua, ia memotong bagian terbaik dari video 15 detik yang ia simpan. Momen saat wajah bahagia Rangga dan Lucy terpampang jelas dengan cincin berlian dan mawar merah sebagai pusatnya. Ketiga, ia mencari di galeri fotonya, menemukan sebuah foto dirinya dan Lucy setahun yang lalu. Di foto itu, mereka berdua tertawa lepas, saling merangkul, dengan keterangan foto yang pernah ia tulis. Beruntung punya sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Selalu ada dalam suka dan duka. Foto itu kini terasa seperti sebuah lelucon yang pahit. Terakhir, ia memilih sebuah foto profesional dirinya dan Rangga dari sebuah artikel majalah bisnis, di mana mereka diwawancarai sebagai salah satu pasangan kuat ibu kota. Dengan semua bukti visual itu, ia mulai menulis. Ia tidak menulis dengan amarah seorang istri yang tersakiti. Ia menulis dengan ketenangan seorang CEO yang melaporkan sebuah insiden penipuan. Kalimat-kalimatnya lugas, terstruktur, dan menusuk tepat di jantung permasalahan. Ia memulai utasnya di media sosial dengan sebuah paragraf tentang arti kepercayaan. Bagi saya, kepercayaan adalah fondasi dari segalanya. Dalam bisnis, dalam persahabatan, dan terutama dalam pernikahan. Saya membangun hidup saya di atas fondasi itu. Saya percaya pada suami saya, partner hidup yang saya pikir akan menemani hingga tua. Saya percaya pada sahabat saya, yang saya bantu untuk bisa bekerja di lingkungan yang sama, berharap kami bisa saling menjaga. Paragraf berikutnya mulai menancapkan pisau. Namun, terkadang kepercayaan yang kita berikan sepenuh hati justru dijadikan senjata untuk menghancurkan kita dari dalam. Beberapa hari yang lalu, suami saya pamit untuk sebuah perjalanan dinas penting ke Surabaya demi masa depan kami, tulisnya, sambil menyertakan tangkapan layar pesan dari Rangga. Dan di saat yang bersamaan, sahabat yang saya anggap saudara itu juga tiba-tiba sulit dihubungi karena sedang sibuk dengan pekerjaan. Saya mendoakan kesuksesan mereka, tanpa tahu bahwa proyek yang sedang mereka kerjakan bersama bukanlah di Surabaya, melainkan sebuah pertunangan romantis di Cappadocia, Turki. Di bawah kalimat itu, ia mengunggah video pertunangan mereka. Ia sengaja membiarkan suara asli video itu terdengar, suara manja Lucy yang menerima lamaran Rangga, suara yang kontras dengan narasi pengkhianatan yang sedang ia bangun. Ia melanjutkan tulisannya, kini menyertakan foto mesranya dengan Lucy dan foto profesionalnya dengan Rangga. Mungkin beginilah cara dunia bekerja. Mawar merah yang pernah menjadi simbol cinta suci, kini menjadi properti untuk melamar wanita lain. Dan wanita lain itu adalah orang yang selama ini makan di meja yang sama dengan saya, tertawa bersama saya, dan memeluk saya saat saya merasa lelah. Saya tidak menulis ini untuk mencari simpati. Saya menulis ini sebagai pengingat, untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain, bahwa terkadang serigala yang paling berbahaya adalah ia yang berbulu domba dan tidur di ranjang yang sama dengan kita. Sebagai penutup, ia menambahkan kalimat yang paling mematikan. Kalimat yang dirancang untuk menghancurkan karir mereka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perusahaan X, sebuah institusi terhormat yang tanpa disadari telah menjadi lokasi di mana suami saya, Rangga Aditama, dan sahabat saya, Lucy Anindita, merajut kisah terlarang mereka. Semoga ke depannya, lingkungan kerja di sana bisa lebih kondusif dan terhindar dari drama yang bisa merusak citra perusahaan. Ia membaca ulang seluruh utas itu. Sempurna, dingin, faktual, elegan, namun mematikan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol unggah. Reaksi yang terjadi setelahnya lebih dahsyat dari yang ia bayangkan. Awalnya hanya beberapa teman dekat yang memberikan komentar dukungan. Namun dalam waktu kurang dari 1 jam, unggahan itu meledak. Ceritanya memiliki semua elemen drama yang disukai publik. Cinta, pengkhianatan, seorang wanita kuat yang menjadi korban, dan antagonis yang jelas. Unggahan itu dibagikan ribuan kali. Nama, Kirana, Rangga, Lucy, dan nama, perusahaan X, melesat menjadi topik tren teratas. Ponsel Kirana seolah-olah akan meledak.
notifikasi dari berbagai aplikasi media sosial, pesan dari nomor-nomor tak dikenal, permintaan wawancara dari portal berita online, semuanya datang bertubi-tubi. Ia melihat wajah Rangga dan Lucy kini tersebar di mana-mana, dicap sebagai pasangan selingkuh paling memalukan tahun ini. Komentar-komentar warganet begitu kejam dan tanpa ampun, menciptakan pengadilan massa yang jauh lebih brutal daripada pengadilan hukum manapun. Kirana meletakkan ponselnya di atas meja dengan mode senyap. Ia tidak tertarik membaca semua kebisingan itu. Ia hanya perlu menyalakan apinya, dan publik yang akan memastikan api itu terus berkobar dan melahap habis kedua pengkhianat itu. Ia berjalan ke arah jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti galaksi buatan manusia. Ia merasa tenang. Ia telah mengambil kembali narasinya. Di tengah keheningan itu, layar laptopnya menyala, menandakan sebuah email baru masuk. Jantungnya tidak berdebar kencang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Pengirimnya adalah nama yang ia kenali dari beberapa acara perusahaan. Bapak Hendrawan, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di perusahaan X. Judul emailnya singkat dan tegas. Klarifikasi segera, Saudara Rangga Aditamasdri. Lucy Anindita. Kirana menggerakkan kursor ke arah email itu. Sebuah senyum dingin dan tanpa humor terukir di bibirnya. Pengadilan publik sudah berjalan. Kini, saatnya eksekusi profesional dimulai. Pesawat yang membawa Rangga dan Lucy mendarat dengan guncangan pelan di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Namun bagi mereka, guncangan itu terasa seperti awal dari gempa bumi yang akan meruntuhkan sisa-sisa hidup mereka. Mereka berjalan keluar dari Garbarata dalam diam, menyeret koper kecil mereka yang terasa jauh lebih berat daripada saat mereka berangkat. Penampilan mereka adalah cerminan sempurna dari kekalahan. Pakaian yang sudah kusut, rambut yang lepek, dan wajah yang pucat pasi dihiasi lingkaran hitam di bawah mata. Aura glamor dan kebahagiaan saat mereka berangkat beberapa hari lalu kini telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh aura keputusasaan yang pekat. Mereka bukan lagi sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Mereka adalah dua kriminal yang tertangkap basah, terikat satu sama lain oleh kejahatan dan kebencian mereka. Sepanjang penerbangan 12 jam itu, hampir tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya ada tatapan kosong dan desahan lelah, sesekali diselingi saling lirik penuh tuduhan. Begitu memasuki terminal kedatangan dan menemukan sudut yang agak sepi, mereka menyalakan ponsel masing-masing. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Dalam hitungan detik, perangkat elektronik di tangan mereka seolah meledak oleh rentetan notifikasi yang tak berkesudahan. Ratusan pesan di aplikasi percakapan, ribuan notifikasi di media sosial, puluhan panggilan tak terjawab dari keluarga dan teman-teman. Layar mereka dibanjiri oleh wajah mereka sendiri. Foto-foto mereka, tangkapan layar video pertunangan mereka, disandingkan dengan foto Kirana yang tampak anggun dan tersakiti. Mereka melihat nama mereka menjadi bulan-bulanan di kolom komentar dan tajuk berita online. Manajer tak tahu diri selingkuh dengan sahabat istri, kisah parasit berkedok suami sempurna, viral. Pengusaha sukses bongkar aib suami dan sahabatnya. Mereka membaca kata-kata yang dilemparkan kepada mereka. Pelakor, lintah darat, tidak tahu malu, perusak rumah tangga. Rasa malu yang panas menjalar di sekujur tubuh mereka, membuat mereka merasa telanjang di tengah keramaian bandara. Di tengah badai notifikasi itu, sebuah email dengan tanda prioritas tinggi muncul di bagian atas layar mereka masing-masing. Pengirimnya sama, Departemen HRD Perusahaan X, isinya pun sama, sebuah panggilan resmi untuk menghadiri pertemuan klarifikasi keesokan paginya pukul 9 tepat, sehubungan dengan dugaan pelanggaran berat terhadap kode etik dan citra perusahaan. Email itu diakhiri dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Kehadiran bersifat wajib dan akan menentukan status kepegawaian Anda selanjutnya. Rangga menelan ludah. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga ia nyaris menjatuhkan ponselnya. Hancur. Semuanya hancur. Karir yang ia bangun bertahun-tahun, reputasinya sebagai seorang profesional, semuanya akan lenyap dalam sekejap. Ia menatap Lucy yang berdiri mematung di sampingnya, wajahnya sepucat kertas. Lucy juga telah menerima email yang sama. Mereka bukan hanya bangkrut dan terkenal dengan cara yang buruk, kini mereka juga akan menjadi pengangguran. Dengan pilihan yang semakin menipis dan keputusasaan yang mencapai puncaknya, hanya ada satu tempat yang terlintas di benak Rangga. Sebuah tempat yang ia sebut rumah. Masih ada harapan kecil yang bodoh di dalam dirinya, bahwa ia bisa memperbaiki ini. Bahwa ia bisa berbicara dengan Kirana, memohon, menangis, melakukan apapun untuk mendapatkan pengampunannya. Kita harus ke apartemen, ucapnya dengan suara parau. Aku harus bicara dengan Kirana. Lucy, yang sudah terlalu lelah dan syok untuk berdebat, hanya mengangguk pasrah. Mereka menukarkan sisa uang lira Turki mereka di penukaran uang,
mendapatkan beberapa lembar ratusan ribu rupiah yang terasa tidak ada artinya. Uang itu hanya cukup untuk membayar taksi online termurah menuju pusat kota. Perjalanan menuju apartemen terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Melewati jalanan Jakarta yang familiar, Rangga merasakan dirinya seperti orang asing. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia pandang dengan rasa memiliki, kini seolah mengejeknya. Setibanya di lobi gedung apartemen mereka yang mewah, debaran jantung Rangga semakin kencang. Satpam yang biasanya menyapanya dengan ramah kini, menatapnya dengan pandangan aneh yang sulit diartikan. Mereka masuk ke dalam lift pribadi yang langsung menuju unit Gria Tawang. Keheningan di dalam lift terasa memekakan telinga. Pintu lift terbuka, menampilkan lorong privat yang familiar dengan sebuah pintu kayu besar di ujungnya. Pintu rumahnya, pintu dunianya. Dengan langkah berat, Rangga mendekati pintu itu. Ia menempelkan ibu jarinya pada pemindai sidik jari di samping gagang pintu. Sebuah lampu merah kecil menyala, diiringi suara mekanis yang dingin, akses ditolak. Rangga mencoba lagi. Hasilnya sama. Kepanikan mulai merayapinya. Ia beralih ke panel angka, memasukkan kombinasi kode yang ia hafal di luar kepala, tanggal pernikahan mereka. Layar kecil di panel itu menampilkan tulisan, kode salah. Ini nyata. Kirana telah menguncinya. Secara harfiah. Dalam keputusasaan terakhir, ia menekan tombol intercom. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, sebelum sebuah suara terdengar dari speaker. Ya? Itu suara Kirana. Begitu tenang, begitu jernih, dan begitu asing. Kirana, ini aku, Rangga, ia berkata dengan cepat, suaranya bergetar. Buka pintunya, tolong. Aku mohon, kita perlu bicara. Aku bisa jelaskan semuanya. Hening. Rangga menahan napas, menempelkan telinganya ke speaker, berharap mendengar suara langkah kaki atau kunci dibuka. Lucy berdiri kaku di belakangnya, menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Akhirnya, suara Kirana terdengar lagi, setiap katanya diucapkan dengan jeda yang disengaja, memberinya bobot yang berat. Cari siapa? Pertanyaan itu, yang begitu sederhana namun begitu menghina, menghantam Rangga seperti tamparan di wajah. Apa maksudmu? Ini aku. Suamimu, teriaknya. Frustrasi dan amarah kini bercampur dengan kepanikannya. Hening lagi, kali ini terasa lebih lama, lebih dingin. Lalu, Kirana mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang akan menghantui mimpi buruk Rangga selama sisa hidupnya. Maaf, saya tidak kenal. Dan rumah ini tidak menerima gelandangan. Bunyi, klik, pelan terdengar saat interkom dimatikan. Sambungan terputus. Keheningan total menyelimuti lorong itu. Rangga mematung, menatap speaker interkom yang kini bungkam, kata terakhir Kirana bergema tanpa henti di kepalanya. Gelandangan. Ya Tuhan. Itulah mereka sekarang. Berdiri di depan pintu rumah yang tak lagi bisa mereka masuki, dengan rekening kosong, reputasi hancur, dan surat panggilan pemecatan menunggu esok hari. Mereka telah kehilangan segalanya. Malam itu, di lorong mewah yang dingin, mereka akhirnya menyadari arti dari kehancuran total. Dan yang lebih menakutkan, mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Malam itu adalah malam terpanjang dan paling hina dalam hidup Rangga dan Lucy. Setelah diusir secara verbal dari gedung apartemen, mereka berjalan tanpa tujuan di bawah kerlip lampu Jakarta yang terasa mengejek. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Keluarga mereka, setelah melihat berita viral itu, telah menutup pintu rapat-rapat, mengirimkan pesan-pesan singkat penuh amarah dan kekecewaan. Teman-teman mereka mendadak sulit dihubungi. Mereka benar-benar sendirian. Sisa uang hasil penjualan cincin hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar motel kecil yang pengap di pinggiran kota, tempat di mana dindingnya tipis dan bernoda, dan udaranya berbau asap rokok serta keputusasaan. Tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Energi mereka sudah habis. Mereka hanya duduk di tepi ranjang yang reot, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, terbungkus dalam keheningan yang menyesakan. Mereka adalah dua orang asing yang terikat oleh bencana yang sama. Rangga menatap langit-langit kamar yang kotor, pikirannya kosong. Lucy sesekali terisak pelan, air matanya sudah kering, yang tersisa hanyalah suara isakan tanpa air mata. Mereka tidak tidur. Bagaimana mungkin mereka bisa tidur saat mengetahui bahwa keesokan paginya, mereka harus berjalan menuju tiang gantungan karir mereka? Pagi harinya, mereka memaksa diri untuk mandi dan mengenakan sisa pakaian bersih terakhir mereka yang sudah kusut. Mereka tampak seperti hantu dari diri mereka yang dulu. Perjalanan menuju gedung kantor mereka yang megah di pusat kota adalah sebuah parade kehinaan. Mereka harus naik bus kota yang penuh sesak,
mencoba menyembunyikan wajah mereka dengan topi dan masker, merasa setiap pasang mata menatap dan mengenali mereka dari berita yang viral. Saat memasuki lobi kantor yang familiar, suasana dingin langsung menyambut mereka. Resepsionis yang dulu selalu menyapa mereka dengan senyum ramah kini menunduk, pura-pura sibuk. Karyawan lain yang berpapasan dengan mereka di koridor langsung berbisik-bisik dan membuang muka. Perjalanan di dalam lift menuju lantai teratas, tempat kantor HRD berada, terasa seperti perjalanan 1 mil yang menyiksa. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang rapat berdinding kaca yang terasa seperti akuarium. Pak Hendrawan, kepala HRD, duduk di seberang mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak berbasa-basi. Di atas meja, tergeletak sebuah map tebal. Ia membukanya, menunjukkan cetakan unggahan Kirana, clipping berita dari beberapa portal online, dan bahkan beberapa email keluhan internal dari karyawan lain yang merasa tidak nyaman dengan gosip perselingkuhan mereka yang sudah lama beredar. Perusahaan X memiliki kebijakan toleransi nol terhadap tindakan yang mencoreng nama baik dan reputasi perusahaan, ujar Pak Hendrawan dengan suara datar. Tindakan kalian bukan hanya masalah personal, tapi telah menjadi konsumsi publik dan secara langsung merugikan citra perusahaan sebagai institusi yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Ia mendorong 2 lembar surat ke hadapan mereka. Kalian punya 2 pilihan. Mengundurkan diri secara sukarela per hari ini, atau kami akan memecat kalian secara tidak hormat dengan alasan pelanggaran berat. Pikirkan baik-baik, meskipun hasilnya akan sama. Kalian tidak lagi memiliki masa depan di perusahaan ini. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Dalam waktu kurang dari 15 menit, karir yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun musnah. Dengan tangan gemetar, mereka menandatangani surat pengunduran diri itu. Setelah itu, mereka diminta untuk mengemasi barang-barang pribadi di meja kerja mereka di bawah pengawasan seorang petugas keamanan, sebuah prosedur standar untuk karyawan yang dianggap berisiko. Prosesi itu terasa begitu memalukan. Mereka memasukkan foto-foto, cangkir kopi, dan beberapa barang pribadi lainnya ke dalam sebuah kotak kardus, disaksikan oleh tatapan penuh rasa ingin tahu dan cemooh dari mantan rekan-rekan kerja mereka. Kemudian, mereka digiring oleh petugas keamanan keluar dari gedung, melewati lobi yang sama di mana mereka dulu berjalan dengan kepala tegak. Kini mereka benar-benar berada di titik nol. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa uang, dan dengan nama yang sudah tercemar di seluruh industri. Mereka berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari Jakarta. Debu jalanan terasa lebih ramah daripada tatapan manusia. Keputusasaan adalah motivator yang paling kuat. Ketika seseorang sudah tidak memiliki apa-apa lagi, harga diri menjadi hal terakhir yang mereka lepaskan. Dan hari itu, mereka melepaskannya. Rangga, dengan sisa-sisa koneksi terakhirnya, berhasil menghubungi seorang mantan anak buahnya yang masih menaruh sedikit iba. Dari sanalah ia mendapatkan informasi. Setiap hari Rabu siang, Kirana selalu mengadakan pertemuan bisnis di sebuah kafe lobi Hotel Bintang 5 yang tak jauh dari kantornya. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Kesempatan terakhir mereka untuk memohon. Mereka menunggu di seberang jalan hotel, seperti penguntit. Tak lama kemudian, mereka melihatnya. Kirana turun dari mobil sedannya yang mewah, tampak begitu memukau dalam balutan blazer berwarna krem yang elegan. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, rambutnya tertata sempurna. Tawanya terdengar renyah saat berbicara dengan seorang rekan bisnis pria yang berjalan di sampingnya. Ia tampak begitu bersinar, begitu hidup, seolah badai yang baru saja berlalu sama sekali tidak menyentuhnya. Pemandangan itu, kontras dengan keadaan mereka yang lusuh dan hancur, adalah sebuah siksaan tersendiri. Mereka mengikutinya masuk. Kafe itu ramai oleh para eksekutif dan sosialita. Kirana memilih meja di dekat jendela. Rangga dan Lucy saling berpandangan, mengumpulkan sisa-sisa keberanian terakhir mereka. Inilah saatnya. Mereka berjalan mendekati meja itu. Saat Kirana mendongak dan melihat mereka, senyum di wajahnya langsung lenyap. Matanya yang tadi hangat kini berubah menjadi 2 kepingan es. Rekan bisnisnya menatap bingung. Suasana di sekitar meja mereka seolah membeku. Tanpa sepatah kata pun, Rangga melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut di atas lantai marmer yang dingin di hadapan Kirana. Semua harga dirinya sebagai seorang pria, semua kesombongannya, luruh bersamaan dengan tubuhnya yang membungkuk. Kirana, aku mohon maafkan aku, ucapnya, suaranya parau dan pecah. Aku salah, aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Beri aku kesempatan, apapun aku akan lakukan apapun. Melihat tindakan Rangga, Lucy pun ikut hancur. Isak tangisnya meledak tak tertahankan. Ia juga menjatuhkan dirinya, bersujud di samping Rangga. Kirana sahabatku, aku mohon, maafkan aku.
ratapnya di antara isak tangis. Jangan hukum aku seperti ini, hidupku sudah hancur. Aku mohon, demi persahabatan kita dulu. Pemandangan itu begitu dramatis, hingga menarik perhatian seluruh pengunjung kafe. Bisik-bisik mulai terdengar. Semua mata kini tertuju pada meja mereka, pada sang ratu yang duduk tenang di singgasananya dan dua orang pesakitan yang bersujud di kakinya. Kirana menatap mereka berdua yang terisak di lantai. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada kepuasan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Ia membiarkan mereka menangis dan memohon selama 1 menit penuh yang terasa seperti 1 jam. Ia membiarkan seluruh dunia melihat betapa hinanya mereka. Setelah merasa cukup, ia dengan gerakan yang sangat tenang, mengangkat cangkir espressonya dan menyesapnya sedikit. Kemudian, ia membungkukkan badannya sedikit. Bukan untuk membantu mereka, melainkan untuk berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Suara yang lembut namun lebih tajam dari belati. Dulu aku membangun istana untuk kita, bisiknya. Kalian yang memilih untuk membakarnya. Sekarang, nikmati abunya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Kirana menegakkan kembali tubuhnya. Ia menoleh pada rekan bisnisnya yang tampak syok. Maaf atas gangguan yang tidak menyenangkan ini. Sepertinya kita harus melanjutkan pembicaraan ini di tempat yang lebih kondusif. Ia berdiri, merapikan blazernya yang bahkan tidak kusut sedikit pun. Lalu, dengan langkah yang anggun dan mantap, ia berjalan pergi. Ia melangkahi tubuh Rangga dan Lucy yang masih bersujud di lantai, seolah-olah mereka hanyalah sampah yang menghalangi jalannya. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Kirana terus berjalan lurus menuju pintu keluar, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran total, di tengah keheningan yang canggung dan tatapan menghakimi dari puluhan orang asing. Di hari itu, di lobi hotel yang mewah, babak terakhir dari pembalasannya telah selesai. Bulan-bulan berlalu setelah insiden di lobi hotel. Bagi Rangga dan Lucy, hidup berubah menjadi sebuah siklus penderitaan yang tak berujung. Karma yang mereka terima bukanlah sebuah ledakan dahsyat, melainkan sebuah gerusan yang lambat, menyakitkan, dan tak terhindarkan. Nama mereka yang sudah tercemar membuat semua pintu tertutup rapat. Tak ada satupun perusahaan di bidang mereka yang mau mengambil risiko dengan mempekerjakan pasangan selingkuh paling terkenal di Jakarta. Mereka terlempar dari dunia korporat yang glamor ke dasar jurang pasar tenaga kerja. Rangga, yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini harus bekerja sebagai supir taksi online, menghabiskan hari-harinya di tengah kemacetan Jakarta, menelan ludah setiap kali melewati gedung-gedung tinggi tempat ia dulu bekerja. Lucy, yang dulu bangga dengan posisinya, terpaksa bekerja sebagai penjaga toko di sebuah butik kecil di mal pinggiran kota, melayani pelanggan dengan senyum palsu sementara hatinya dipenuhi kepahitan. Mereka tinggal bersama di sebuah kamar kos sempit di gang yang padat. Kemewahan Gria Tawang kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Hubungan mereka, yang dibangun di atas nafsu dan kebohongan, tidak memiliki fondasi untuk bertahan di tengah kesulitan. Setiap hari diisi dengan pertengkaran. Mereka bertengkar tentang uang yang selalu kurang, tentang siapa yang harus membayar sewa kos, tentang siapa yang sebenarnya paling bersalah atas kehancuran hidup mereka. Cinta palsu mereka telah membusuk, menyisakan kebencian dan penyesalan. Akhirnya, setelah beberapa bulan saling menyiksa, mereka berpisah. Masing-masing berjalan ke arah yang berbeda, membawa beban kegagalan mereka sendirian, selamanya terikat oleh memori buruk akan pengkhianatan mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Kirana justru mekar seperti bunga di musim semi. Proses perceraiannya berjalan lancar dan cepat, ditutup dengan ketukan palu hakim yang terasa seperti sebuah pembebasan. Ia secara resmi kembali menggunakan nama gadisnya, Kirana Putri Hartono, seolah menghapus jejak delusi dari masa lalunya. Badai yang menimpanya justru membuat perusahaannya semakin dikenal. Banyak orang, terutama para wanita, bersimpati padanya. Ia menjadi simbol kekuatan dan ketegaran. Klien-klien baru berdatangan, investasi mengalir deras. Bisnisnya berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Namun, kemenangan sejati Kirana bukanlah tentang bisnis atau balas dendam yang tuntas. Kemenangan sejatinya adalah tentang menemukan kembali dirinya sendiri. Ia menjual Gria Tawang itu beserta semua kenangan pahit di dalamnya. Ia membeli sebuah rumah baru yang lebih kecil namun hangat di kawasan yang tenang, sebuah rumah yang ia rancang sendiri dari awal, yang setiap sudutnya mencerminkan kepribadiannya, bukan kepribadian pasangan. Ia mulai menikmati kembali hal-hal kecil yang dulu ia lupakan. Menghabiskan akhir pekan dengan membaca buku di tamannya yang asri, mengikuti kelas yoga untuk menenangkan pikiran, atau sekadar tertawa lepas bersama teman-teman lamanya yang tulus dan selalu ada untuknya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, atau dari status sebuah hubungan.
Kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin dan rasa cukup terhadap diri sendiri. Ia tidak membenci Rangga dan Lucy lagi. Ia tidak merasakan apa-apa terhadap mereka. Mereka hanyalah catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang tebal. 1 tahun kemudian, pemandangan berganti. Kirana kini berada di teras vilanya di Bali, menghadap langsung ke hamparan sawah hijau yang diterpa cahaya keemasan matahari terbit. Udara pagi terasa segar dan bersih. Ia menyesap teh jahe hangatnya, merasakan kedamaian yang utuh menyelimuti dirinya. Ia datang ke sini sendirian, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk merayakan hidupnya. Ponselnya di atas meja bergetar, menampilkan notifikasi email dari majalah Forbes. Perusahaannya baru saja masuk dalam daftar 30 Under 30 Asia untuk inovasi teknologi. Sebuah pencapaian luar biasa yang ia raih dengan usahanya sendiri. Ia tersenyum, senyum yang tulus, damai, dan penuh rasa syukur. Ia meletakkan ponselnya, memilih untuk fokus pada pemandangan di hadapannya. Matahari perlahan naik, menjanjikan hari yang baru dan cerah. Ia tidak lagi mencari cinta, karena ia telah menemukan cinta yang paling penting, cinta untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai istri atau korban, melainkan sebagai seorang pejuang, seorang pencipta, seorang ratu atas kerajaannya sendiri. Beberapa badai memang datang bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu menuju masa depan yang lebih baik. Dan bagi Kirana, langit setelah badai itu ternyata jauh lebih cerah, lebih biru, dan lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan, siap menyambut fajar yang baru. Sendirian, utuh, dan tak terkalahkan.